berbakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayona porocu dayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundarya kaksip Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Alaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi
Pelaku penganiayaan anggota TNI Prada Yanuar dituntut hukuman 5 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Menggali potensi sebagai calon pemimpin sejak usia dini, SD 1 Mambang Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan melaksanakan pemilihan presiden. Bertemu dan melihat aktivitas para pemain Bali United. Beragam motif dan warna kain endek dipamerkan dalam Buleleng Endek Karnaval. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan bawakan berita informatif dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Sejumlah nama tokoh penting di Bali yang memiliki peran bagi perjuangan bangsa, namanya ditorehkan menjadi nama sejumlah fasilitas umum ya, seperti pahlawan I Gusti Ngurah Rai, Profesor Ida Bagus Mantra, I Gusti Puja dan banyak lagi yang lain. Nah, ada lagi satu nama yang juga dijadikan nama sebuah stadion bola di Gianyar, yaitu Kapten Iwayan Dipta. Siapakah sosok seorang Kapten Iwayan Dipta ini? Selengkapnya kami hadirkan dalam Bali Story berikut ini. Inilah kemegahan Stadion Markas Bali United, Stadion Kapten Iwayan Dipta di Blak Batu Gianyar. Stadion berkapasitas 40.000 penonton ini menjadi kebanggaan Pulau Dewata. Stadion ini dibangun dan diresmikan oleh mantan Bupati Gianyar, Cokorda Gede Budi Suryawan, pada tanggal 19 Februari tahun 2003. Sebelum Bali United, stadion ini sempat digunakan Persegi Gianyar saat berlaga di divisi utama Liga Indonesia antara tahun 2005 hingga 2007 dan Bali Dewata FC saat berlaga di kompetisi Liga Primer Indonesia tahun 2011-2012. Stadion Kapten Iwayan Dipta mulai dikenal pecinta sepak bola tanah air setelah digunakan sebagai markas Bali United. Seperti yang diketahui, Bali United kini berlaga di kompetisi tertinggi Liga Sepak Bola Indonesia. Stadion ini juga sering digunakan menggelar berbagai turnamen sepak bola di Indonesia, seperti Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman. Siapakah Kapten Iwayan Dipta? Tidak banyak catatan sejarah tentang sosok Kapten Iwayan Dipta. Satu-satunya yang bisa digunakan untuk mengetahui sosok Kapten Iwayan Dipta adalah buku yang disusun oleh Profesor Wayan Windia dan Wayan Sudarta. Kapten Iwayan Dipta adalah salah seorang dari 1.371 orang pahlawan yang dikenal pada masa revolusi fisik di Bali dari Banjartegas Gianyar. Kapten Iwayan Dipta adalah Komandan Pemuda Republik Indonesia atau PRI Kabupaten Gianyar yang gugur pada usia sangat muda, yaitu 20 tahun pada tanggal 12 April 1946. Pada masa revolusi fisik atau pasca kemerdekaan tahun 1945, Kapten Iwayan Dipta sebagai Komandan PRI Gianyar ikut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kapten Iwayan Dipta ikut bergerilya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipecah belah oleh Belanda dengan membentuk Negara Perserikatan. Kapten Iwayan Dipta terkenal karena keberaniannya melawan Raja Gianyar pada waktu itu, yang lebih berpihak kepada penjajah Jepang dan juga Nika atau Belanda. Yang membuat beliau terkenal adalah tragisnya itu. Sangat tragis kematiannya, beliau masih sangat muda, 20 tahun. Disiksa oleh PPN, itu pemuda buatan Gunung Agung, Raja Gianyar.
karena dia sangat muda, gitu terkenal akhirnya. Dan juga kematiannya di Sukoharjo ditembak sekali oleh PPN. Beliau belum gugur, malah berkata-kata mengumpat itu yang menembak itu. Hei, kamu menembak saya karena suruhan Gong Diagung Raja Gianyar. Kalau saya bersalah, saya terima ini kematian. Kalau tidak saya bersalah, maka tempatnya Gong Diagung di alam sana akan saya ambil. Ditembak lagi 2 kali baru beliau gugur bersamaan dengan temannya namanya Ketut Lanus. Untuk mengenang peristiwa gugurnya Kapten Iwayan Dipta, dibangun tugu peringatan, walaupun kondisinya kini cukup memprihatinkan. Tidak jauh dari lokasi gugurnya Iwayan Dipta, juga dibangun sebuah monumen perjuangan Ciungwanara sebagai tempat disemayamkannya abu jenazah dari 20 pasukan Ciungwanara di bawah kepemimpinan Iwayan Dipta. Mantan Bupati Gianyar, Cokorda Gede Budi Suryawan yang juga anak pejuang, kemudian memberi nama stadion yang dibangun masa pemerintahannya dengan nama Kapten Iwayan Dipta. Dengan memberi nama stadion Kapten Iwayan Dipta, diharapkan para pemain klub yang bermarkas di stadion tersebut bisa memiliki semangat perjuangan yang sama. Anjing ras American Pitbull Terrier kerap kali dicap sebagai hewan buas. Namun sejatinya hewan berukuran besar ini memiliki karakter yang ramah. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Catatan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net.
Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Polisi belum tetapkan tersangka atas kasus tewasnya bocah 8 tahun karena digigit anjing di Malang, Jawa Timur. Unit K9 Polres Malang mengamankan anjing di ruang khusus rehabilitasi. Senin siang, karangan bunga terlihat di depan kediaman Ramisya Baziga, gadis 8 tahun yang tewas digigit anjing peliharaan orang tuanya di Kota Malang. Keluarga menolak proses kedatangan jenazah dan prosesi pemakaman diliput media. Sementara polisi belum menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Dalam waktu dekat, orang tua korban akan dipanggil untuk diperiksa. Pitbull bernama Sapi ini kini jalani rehabilitasi selama seminggu sampai sebulan. Anjing ini dipastikan tak akan dikembalikan ke pemiliknya karena trauma. Tak penuhi kriteria sebagai pelacak unit K9, anjing ini akan dicarikan pemilik baru setelah stabil. Anjing ras American Pitbull Terrier kerap kali dicap sebagai hewan buas, bahkan tak segan menggigit sang pemilik. Namun sejatinya hewan berukuran besar ini memiliki karakter yang ramah kepada orang. Inilah Mocha, anjing American Pitbull Terrier milik Raden Wahyudi. Meski memiliki tubuh besar, Mocha nyatanya berkarakter sangat baik. Memelihara Pitbull tak berbeda dengan anjing-anjing lainnya. Pitbull juga senang bersosialisasi dengan hal-hal baru. Agar karakter Pitbull baik, pemilik harus dari awal mengenalkan anjing kepada lingkungan sekitar, terutama keluarga. Tujuannya agar anjing tidak merasa terintimidasi saat bertemu orang asing. Itu seperti tadi udah saya ucapkan, sosialisasi dulu. Terus jangan untuk gaya-gayaan. Piara Pitbull ya ada fungsinya untuk apa sih? Untuk main sporting kayak atau untuk apa? Tapi tidak untuk gaya-gayaan. Anjing Pitbull merupakan ras anjing asal benua Amerika. Mereka didatangkan untuk aduan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan aduan dihentikan bergeser menjadi hewan peliharaan. Yusuf Hanggara melaporkan untuk Net. Kita beralih ke berita selanjutnya. 2 warga Purworejo, Jawa Tengah terluka akibat diserang celeng atau babi hutan saat hendak mencari rumput. Serangan ini diduga karena adanya penebangan pohon di kawasan perbukitan Menoreh. Mugiarto, warga Tologo Kotes, Purworejo, Jawa Tengah terluka akibat serangan celeng Selasa lalu. Serangan terjadi sangat cepat, tak banyak yang bisa ia lakukan untuk melindungi diri. Mugiarto ditolong anaknya dan menghalau serangan celeng. Diduga serangan ini terjadi akibat aktivitas penebangan hutan di Bukit Butak. Baru pertama kali terjadi, serangan celeng di desa mengkhawatirkan warga. Lokasi serangan tak jauh dari pemukiman. Untuk sementara waktu, warga belum berani untuk berladang di Bukit Butak. Dimungkinkan luka itu kena taring atau gading itu loh Pas. Itu dimungkinkan itu yang paling parah. Jadi mungkin babi itu kaget, dia lari, dikejar anjing yang diburu oleh warga. Suhu ekstrim terjadi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Untuk meredam panas, sebuah kebun binatang menyemprot gajah dengan bantuan petugas pemadam kebakaran. Suhu ekstrem yang berkisar 37 sampai 43 derajat di California, Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada gajah-gajah penghuni kebun binatang Oakland. Untuk mengurangi dampak buruk dari paparan sinar matahari yang menyengat, pihak kebun binatang meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air ke gajah-gajah.
Setelah disemprotkan air, terlihat gajah-gajah itu menikmati air yang membasahi tubuh mereka. Mereka juga memainkan air yang disemprotkan oleh petugas pemadam kebakaran. Semprotan air ini juga membantu mendinginkan gajah-gajah yang berasal dari Afrika ini. Suhu ekstrem sudah melanda Amerika Serikat sejak sebulan terakhir ini. Ya, beragam motif dan warna kain endek dipamerkan dalam Buleleng Karnaval. Saat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Sahabat Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Anda kembali menyaksikan Net Bali. DKDA terdakwa kasus penganiayaan dan pengeroyokan anggota TNI dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara 3 pelaku di bawah umur lainnya dituntut 1 hingga 3 tahun penjara.
Senin sore, Pengadilan Negeri Denpasar kembali menggelar sidang kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan seorang anggota TNI tewas dan 1 korban luka parah. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum berlangsung secara tertutup. Oleh jaksa penuntut umum, pelaku DKDA dituntut hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Perbuatan terdakwa dinilai melanggar pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Sementara hal yang meringankan terdakwa dianggap kooperatif dan sopan selama mengikuti proses persidangan. Terkait tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa DKDA akan mengajukan pledoi tertulis. Dari tim penasihat hukum memutuskan untuk mengajukan pledoi tertulis dan akan diberikan kesempatan besok Selasa pukul 10 pagi. Jadi agenda kami hari ini mempersiapkan pledoi secepatnya. Dan kami masih terus berharap bahwa untuk kepentingan terbaik bagi si anak, ya, kami tetap mengupayakan yang paling ringan, yang terbaik buat anak. Sementara pelaku pengeroyokan lainnya CI dituntut dengan 2 berkas tuntutan yang berbeda. Dalam perkara di TKP 1 terdakwa CI dituntut 2 tahun penjara, sedangkan di TKP 2 dituntut 3 tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya yakni KTS dan KCA sama-sama dituntut 1 tahun penjara. Para kuasa hukum ketiga pelaku juga mengajukan pledoi secara lisan. 4 remaja ini pada 9 Juli lalu melakukan pengeroyokan dan penganiayaan di Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran yang menyebabkan 1 anggota TNI Pradayanwar tewas dan 1 korban Johari mengalami patah tulang rahang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, informasi selanjutnya menggali potensi sebagai calon pemimpin sejak usia dini. SD 1 Mambang, Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan melaksanakan pemilihan presiden SD 1 Mambang. Ya, pemilihan ini merupakan yang ke-9 kalinya dilaksanakan. Kampanye dari 3 calon presiden mengawali proses pencoblosan di SD 1 Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan. Layaknya pemilihan presiden yang sebenarnya, mereka pun membuat partai dan membuat visi misi yang mereka persiapkan sendiri. Di depan para pendukungnya, masing-masing calon presiden menyampaikan visi misinya. Cara berkampanyenya pun disesuaikan dengan umur mereka. Karena bisa saya ingin memimpin adik-adik di sekolah ini. Visi misinya apa? Saya membuat sekolah ini menjadi maju dan lebih baik. Ini persiapannya berapa lama, Dek? 3 hari atau 5 hari. Itu yang bikin visi misinya siapa? Diri sendiri. Pemilihan presiden ini merupakan wadah untuk melatih mental sejak dini bagi para siswa yang memiliki bakat memimpin dan berorganisasi. Untuk tahun ini, ketiga calon dari siswa kelas 6 SD mencalonkan dirinya sendiri tanpa ditunjuk oleh guru maupun siswa lainnya. Menurut guru pembina dari kegiatan tersebut, hal ini menunjukkan jika mereka telah memiliki bakat sebagai calon pemimpin masa depan, sehingga pihaknya sebagai guru pembina hanya mengarahkan saja. Presiden terpilih nantinya akan membentuk menteri-menteri untuk membantu menjalankan tugas selama 1 tahun ke depan. Setelah ada kabinet kerja siswa bersatu, kita dari guru-guru juga merasa sangat diringankan, karena masing-masing sudah ada yang memikirkan. Yang di ekstrakurikuler sudah ada yang memikirkan, kita tinggal bina. Di bidang lingkungan sudah ada yang memikirkan, di bidang budaya, ekstrakurikuler dan sebagainya sudah ada yang memikirkan. Kita tinggal mengarahkan saja. Gitu. Pemilihan Presiden SD 1 Mambang ini merupakan yang ke-9 kalinya dilaksanakan. Dalam Pilpres SD 1 Mambang kali ini, Wisma terpilih sebagai presiden dengan perolehan 54 suara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya informasi seputar rangkaian Buleleng Festival 2017. Beragam motif dan warna kain endek dipamerkan dalam Buleleng Endek Karnaval. Nah, acara ini merupakan salah satu cara mempromosikan kain khas Bali Utara bagi para pengunjung. Bernuansa hitam, berbentuk perisai, kelawar dan burung malam. Ada pula bernuansa ungu, coklat, kuning, dan masih banyak lagi. Gaya warna dan motif serta cocok dipadukan dalam berbagai kostum artistik. Inilah kain endek ciri khas Bali Utara. Keanekaragaman kain endek dipamerkan dalam Buleleng Endek Karnaval
bertema Moonlight atau cahaya rembulan. Ratusan model turut berparade di Jalan Gusti Ngurah Rai, Pramuka hingga Dewi Sartika Buleleng, Bali. Pamerkan karya desainer muda lokal Buleleng. Itulah kita ingin Buleleng ini indah ya, antara lain disumbangkan oleh keindahan ya, dengan berbagai corak hendek, istilahnya variabilitas produksi ya, diversifikasi produksi akan menjadikan hendek Buleleng itu semakin bersinar. Acara ini bertujuan promosikan kain endek, mulai dari jenisnya maupun tingkatan mutunya. Dimotivasi untuk lebih meningkatkan lagi kreativitas kita untuk mendapatkan desain-desain baru, kemudian dengan sistem juga teknik-teknik penjelupan yang lebih kreatif lagi untuk memaksimalkan hendak ini biar bisa diterima oleh masyarakat umum dan kemudian bisa juga go internasional. Selain parade busana, beragam tarian kontemporer tradisional Bali juga turut meriahkan acara ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kini siapapun bisa menikmati cita rasa khas lawar makanan tradisional Bali yang biasanya menggunakan daging babi. Dalam parade kuliner Festival Buleleng diperkenalkan kreasi lawar menggunakan daging ayam. Salah satu kuliner Bali yang cita rasanya khas. Lawar biasanya menggunakan daging babi sebagai bahan utamanya. Ingin cita rasa khas ini bisa dinikmati semua orang, pada parade kuliner Buleleng Festival kelima, lawar dikreasikan menggunakan daging ayam. Digelar di Kota Singaraja, Bali Sabtu pagi, 9 kelompok patus atau juru masak tradisional ikuti lomba kreasi lawar yang bisa dinikmati siapa saja. Tak hanya rasanya yang enak, cara pembuatan lawar pun dapat dinikmati bagai alunan perkusi. Para patus ini lihai memainkan ayunan pisau pencacah bagaikan ketukan gamelan. Unik ya? Biasa dikombinasikan dengan nangka muda sebagai sayur, pada gelaran kali ini nangka diganti dengan keluih atau timbul. Ya, kalau pakai sayur timbul rasa mual, ada nyeri di perut itu enggak ada. Biasanya kalau pakai sayur lain? Bisa mengganggu nantinya kalau kita banyak makan seperti nangka begitu lebih begitulah agak cepat begitu mengganggu. Lebih bagus ayam kampung. Selain untuk menggali potensi kuliner dari tiap daerah di Buleleng, festival ini juga bertujuan melestarikan profesi patus yang sudah mulai ditinggalkan generasi muda. Untuk menggali potensi-potensi daerah mereka masing-masing. Yang menarik kan keterlibatan Seketune, Bu. Pertimbangannya apa, Bu? Jelas melibatkan Seketune karena kita semakin tua, prejuru itu semakin tua semakin lemah kan, kemudian diganti oleh generasi muda. Dari sekarang kita ikutkan, tapi tidak banyak, minimal lah 3. Digelar hingga Minggu besok, Buleleng Festival bisa menjadi destinasi wisata kuliner menarik di akhir pekan. Putu Wijaya melaporkan untuk NET. Seperti apa sih aktivitas dan kebiasaan para pemain Bali United di balik layar? Nah, tim NET berkesempatan nih untuk bertemu dan juga melihat aktivitas para pemain Bali United. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar rambuan, jaguar motor gerakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, belum diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di NET 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory,
Here, we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Ngaruh kali cedera pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan Suka-suka. waduh. Mandi itu. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Ya, dari dunia olahraga, Federasi Sepak Bola Inggris FA terapkan aturan baru terkait tampilan huruf nama dan juga angka di nomor punggung. Selain itu juga ada aturan tentang motif rumput stadion. Jelang bergulirnya musim 2017-2018, Liga Premier Inggris merilis aturan terkait penggunaan jenis huruf serta angka pada dan nama nomor punggung pemain untuk seluruh klub kontestan. Keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya rebranding atau pembaharuan identitas visual Premier League yang juga baru berganti logo kompetisi pada musim lalu. Tampilan huruf untuk nama dan angka di nomor punggung terbaru, yakni putih dengan detail hitam, ditambah warna hitam, merah, kuning, atau biru dongker, semua dengan detail kombinasi warna putih. Setiap tim dianjurkan memakai satu pilihan warna yang kontras dengan warna jersey mereka. Perubahan nameset ini juga jadi yang pertama di IPL sejak 10 tahun terakhir. Pada musim sebelumnya, klub bebas bisa menggunakan warna apa saja untuk nama dan nomor punggung mereka. Perubahan model nameset untuk musim depan juga telah melalui proses survei lebih dari 1.500 supporter di IPL yang disodorkan dari 5 nominasi model untuk dipilih. Regulasi lainnya yang ditetapkan FA untuk musim depan adalah aturan soal rumput stadion. Klub dilarang membuat motif tertentu pada permukaan rumput di lapangan. FA mewajibkan seluruh tim serta untuk menyeragamkan rumput mereka dan harus dipotong dalam ukuran tertentu. Aturan ini diupayakan FA agar regulasi mereka sejalan dengan yang dianjurkan UEFA. Dampak dari aturan ini, Leicester City dan Southampton yang belum lama ini pamerkan motif baru rumput stadion kandang mereka harus segera merombaknya kembali. Rumput King Power Stadium yang terakhir membentuk logo klub Leicester sebagai motif rumput lapangannya pun terpaksa harus kembali memakai motif tradisional horizontal dengan garis putih. Begitu juga dengan motif diagonal di St. Mary Stadium yang jadi markas Southampton harus dirombak kembali. Salah satu tujuan utama keputusan FA ini adalah untuk membantu para hakim garis dalam menentukan keputusan offside di tengah pertandingan. Ya, jelang kick-off musim baru Premier League 12 Agustus nanti, FA Inggris resmi sosialisasikan regulasi baru. Aturan ini meliputi hukuman bagi pemain yang terbukti tampilkan aksi diving. Tak tanggung-tanggung, pemain yang ketahuan diving bisa diancam skor larangan bermain hingga 2 pertandingan. 1 minggu jelang kick-off perdana Premier League musim 2017-2018, Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA meluncurkan peraturan baru yang akan mengatur tindakan licik pemain di lapangan.
Lebih dari sekedar hukuman kartu wasit, kali ini FA bersama otoritas liga secara resmi punya kuasa untuk memvonis hukuman tegas bagi para pelaku aksi diving 48 jam pasca pertandingan. Mulai musim depan, setiap pemain yang terbukti dengan sengaja lakukan aksi diving atau berpura-pura cedera untuk mengulur waktu akan dikenai sanksi larangan bermain 2 pertandingan. Untuk jatuhkan vonis putusan, FA akan dibantu oleh tim panelis yang anggotanya terdiri dari manajer klub, mantan pemain, serta perwakilan dari mantan wasit. Semua hukuman nantinya akan diberikan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. FA dan tim panelis punya kuasa penuh untuk mengamati laporan berita acara inspektur pertandingan hingga alat bukti berupa video rekaman. Sebelum diterapkan di kompetisi Inggris, aturan ini lebih dulu diuji coba di Liga Skotlandia. Setelah resmi disahkan Kongres Tahunan FA di Wembley akhir pekan lalu, otoritas liga dari divisi Premier League dan Championship setuju untuk mulai terapkan regulasi baru ini di game antara Sunderland versus Derby County malam tadi. Hukuman tegas ini dibuat bukan tanpa alasan. FA menganggap serius semua dugaan diving yang terjadi di musim lalu. Selain mencederai sportivitas, aksi licik para pemain usil dinilai mampu menurunkan kualitas kompetisi sepak bola Inggris. Ya, ke dalam negeri ya, para pemain tim Bali United memang selalu menarik perhatian para penggemarnya. Baru-baru ini, tim Net berkesempatan untuk mengunjungi dan juga bertemu beberapa pemain secara langsung. Mau tahu seperti apa keseruannya? Selengkapnya kami hadirkan dalam Sport Traveler. Nah, udah di Bali nih. Kalau nggak berkunjung ke Bali United nggak lengkap rasanya. Apalagi ketemu idola saya, Babang Irfan Bahdim. Nah, saya mau ketemu vlogger yang juga punggawa Bali United. Kali aja bisa dibawa ke idola saya itu. Kuy! Vlogger dan juga salah satu ikon dari Bali United, Beli Gede Sukadana. Halo Beli, apa kabar? Hai. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Kali aja saya diajakin ke Bali United. Dahsyat. Beli, ini kan minuman es nih buat jaga kondisi fisik dan stamina gimana? Kalau minuman gini sih sekali-sekali ya. Kalau udah mulai liga mungkin lebih diketatin lagi. Yang penting olahraga, tapi yang penting diimbangin olahraga. Ada diet khusus nggak sih buat menjaga fisik, terus habis itu kayak berat badan gitu, ada keseimbangannya gitu dan lain-lain gitu? Enggak sih, mungkin kurangin makan malam aja kalau saya. Makan malam, mungkin lewat dari jam 7 udah nggak makan ya? Ya itu aja. Beli, ajak dong ke tempat latihan biar ketemu Irfan Bahdim gitu. Serius, mau? Mau banget. Ayolah sekalian, ntar lagi juga mau latihan. Serius? Boleh. Yuk. Beli, biasanya kan yang dilihat di sosmed tuh Beli Sukadana ini suka upload video. Nah, itu gimana tuh? Enggak ada maksud apa-apa sih, cuman senang aja berbagi sama teman di sosmed, lagi gimana, ngapain, senang aja. Oh, biasanya yang suka dibagi itu apa? Kegiatannya kah? Kayak apa aja atau gimana? Ya, kegiatan kadang kalau lagi jalan-jalan di mana, apa yang lagi ngetren, apa yang lagi ngehit, ikutan aja. Oh, kayak video PPAP? Ya. PPAP, Ya, apapun yang lagi ngetren, ya buat senang-senangan aja sih. Buat senang aja. Nah, ini kan sebenarnya Beli juga udah ke berbagai daerah juga ya. Katanya ke Gorontalo juga pernah, kemana hampir beberapa daerah. Kenapa sih milihnya di Bali United lagi? Kenapa nih? Salah satunya karena ingin pindah tanah kelahiran sih. Itu manajemen, saya dengar manajemen di sini tuh profesional. Makanya saya ingin pulang ke Bali. Bentar lagi nyampe
Bali United sendiri punya 2 tempat latihan rutin di Bali. Satu di lapangan Banteng Seminyak dan satu lagi di lapangan Trisakti Legend. Sedangkan kalau stadion sendiri, mereka gunakan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar. Yeay, ini dia tempat latihan Sukadana bersama timnya, yaitu Bali United, dan kita sudah sampai di lapangan Banteng. Yuk, lihat yuk latihannya kayak apa. Ketika saya berkunjung ke sini, latihan fokus sama kondisi fisik pemain. Tapi saya nggak fokus nih, soalnya habis ini mau ketemu dan nanya-nanya langsung sama Babang Bahdim. Halo Irfan Bahdim. Halo. Halo, gimana tadi latihannya? Ya bagus. Bagus. Sedikit saja. Oke. Ya saya belum 100% fit, tapi saya harus fit dulu. Dan ada cedera lagi. Oke. Mudah-mudahan Bali United bisa di top 6, 7. Oke, kenapa sih memilih tinggal di Bali, atau karena keluarga sendiri di Bali, atau bagaimana nih? Enggak, untuk klubnya. Oke, klubnya sendiri karena bagus sekali. Iya. Oke. Tapi of course here it's also nice ya. Oke. Di sini untuk keluarga juga. Oke, terima kasih sih ya Irfan Bahdim, bye. Kita foto dulu boleh? Boleh. Oke. Nah, itu baru sebagian jalan-jalan saya menikmati olahraga di Pulau Dewata. Mau tahu keseruan saya lainnya di Bali? Tetap saksikan Sport Traveler di Netsport hanya di Net. Bye-bye! Puluhan penerjun gabungan dari Kopassus Paskas unjuk kebolehan. Ragam manuver atraksi memukau sesaat lagi, tetap di Net Bali. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di Net. Oke, Bun. Sate. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Dikemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about effectivity. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di Net.
Ya, kita langsung melancong ke negeri Paman Sam, Amerika untuk melihat olahraga unik yaitu yoga bersama anak kambing. Ya, tak hanya untuk kebugaran tubuh, yoga bersama hewan juga dinilai efektif untuk kesehatan psikis. Nah, berikut liputan tim VOA dari Virginia. Ini adalah olahraga yang tak hanya membuat kita rileks, tapi juga unik. Yoga bersama anak kambing. The yoga was great, but I can't say that I had any focus on it. So we just really wanted to come and do it together. And how many opportunities do you have to play with a bunch of little teeny goats? And some of them were so cute. Kelas ini berlangsung di sebuah peternakan di Virginia. Dan kelas yoga kambing ini bisa ditemui di seluruh penjuru Amerika. Instrukturnya berharap orang akan semakin tertarik mempelajari olah tubuh kuno ini. There is this synergy between people who love animals and who practice yoga. It's about having connection, and I think the piece of being out in nature is really appealing to people. So I knew it would be successful. Setelah mempelajari manfaat terapi hewan, Susan membuka peternakannya untuk kelas kebugaran tubuh. The goats love this more than the people do. The goats are having a lot more fun between you and I than people are here. They love it. They can't get enough of attention. You see their tails are wagging. Jika peserta kelas yoga punya ekor, pasti akan ikut mengibas juga. I just enjoyed it. I thought it was a really fun experience. I was hoping one of them wouldn't relieve themselves on me. Would I do it again? Oh, absolutely. I mean, I never work out, and this makes working out a whole lot more fun. Dan yoga kambing bisa lebih menyenangkan ketika mereka menambahkan posisi baru disebut seimbangkan anak. Dari Virginia, tim VOA. Ya, beralih ke dalam negeri, dari Karanganyar, Jawa Tengah, ratusan atlet para layang baik dari dalam negeri dan juga luar negeri adu akurasi dalam kejuaraan paragliding trip of Indonesia. Landasan yang berada di tengah perkebunan teh serta dikelilingi pohon menjadi tantangan tersendiri bagi peserta. Sebanyak 240 peserta dari dalam dan luar negeri mengikuti gelaran paragliding trip of Indonesia di Bukit Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Mereka terbang dalam 3 kategori, yaitu junior, senior, dan terbang tandem. Wilayah perbukitan Segoro Gunung yang dikelilingi perkebunan teh dan banyaknya pepohonan di sekitar area pendaratan menjadi tantangan tersendiri bagi tiap peserta. Masing-masing peserta harus mampu mendarat tepat di sasaran untuk memperoleh poin tertinggi. Bahkan tak jarang dari mereka gagal memenuhi target tepat mendarat di sasaran. Olahraga yang menantang lah buat cewek, karena kan awalnya kan hanya cowok-cowok aja yang bisa. Nah, sedangkan kita kan sekarang udah zamannya emansipasi ya, kalau cowok aja bisa, pasti cewek juga bisa. Kalau Mbak sini sudah berapa tahun menggeluti olahraga ini? 2 tahun. Kalau di Ngargoyoso sendiri ini tantangannya seperti apa? Tantangannya karena landingnya lebih kecil sama lingkungannya itu kan samping-sampingnya teh. Jadi kita harus sesuai ke target, ke lapangan. Turnamen Paragliding Trip of Indonesia seri 3 tahun 2017 ini selain sebagai pengembangan olahraga paragliding menjadi olahraga prestasi, juga sebagai ajang promosi wisata di Indonesia, khususnya perkebunan teh di wilayah Kabupaten Karanganyar. Tujuan utama dari pelaksanaan TROI ini adalah pengembangan olahraga sendiri sebagai olahraga prestasi. Yang kedua adalah dalam rangka peningkatan pariwisata di Indonesia, pemberdayaan ekonomi daerah, serta salah satu yang utama adalah pengembangan olahraga paragliding. Meskipun kabut sering menyelimuti wilayah perbukitan Segoro Gunung ini, turnamen yang berlangsung 3 hari ini berjalan lancar hingga penutupan Minggu siang. Angga Eka melaporkan untuk NET. Puluhan penerjun gabungan dari Kopassus Paskas unjuk kebolehan. Ragam manuver atraksi memukau ini diharapkan bisa menyemangati ribuan mahasiswa baru UGM. Inilah salah satu atraksi dari Jupiter Aerobatic Tim Skadik 102 Lanud Adi Sucipto. Lakukan maneuver roll hingga arrow head loop break off.
Ada sekitar 50 penerjun gabungan dari Kopassus, Paskas, atlet terjun payung Fasi, serta para alumni Menwa ramaikan acara pelatihan pembelajaran sukses bagi mahasiswa baru atau PPSMB di lapangan Graha Sabah Pramana, Komplek UGM. Selalu yang kami dengung-dengungkan adalah bahwa mahasiswa baru adalah benteng Pancasila, benteng NKRI gitu. Nah, inilah yang terus kami kembangkan sehingga mereka akan tumbuh menjadi pemimpin dengan nasionalisme yang tinggi. Didukung penuh TNI Angkatan Udara beserta alumni Resimen Mahasiswa UGM untuk menyemangati mahasiswa baru. Untuk memberikan semangat kepada mereka, memberikan semangat kepada pemuda-pemuda terpilih dari sekian banyak hanya 3,9% yang terpilih. Ini kan luar biasa. Pada tahun 2017 ini Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menerima 8.000 lebih mahasiswa. Sebanyak 2.000 lebih program diploma dan program sarjana 6.000 lebih mahasiswa. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu lagi esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. I don't know how many times. Oh, I don't know what to say. You made me so desperately in love, and now you let me down. You said you'd never lie again. You said this time will be so right, but then I found you were lying there by her side. Oh, you turned my whole life so blue, drowning me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully turned my heart. Now it's only pieces. Oh, nothing left but pieces of you. Oh, baby. Oh, you frustrate me with this love. I've been trying to understand. You know I'm trying. Oh, I don't know what to say. You made me so desperately in love, and now you let me down. You said you'd never lie again. You said this time will be so right, but then I found you were lying there by her side. Oh, you turned my whole life so blue, drowning me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully torn my heart. Now it's only pieces. Oh, nothing left but pieces of you. You turned my whole life so blue, drowning me so deep. I just can't reach myself again. Oh, you successfully turned my heart. Now it's only pieces.